Di dalam tungku raksasa, lahir sungai logam putih, terang bagai matahari, yang melelehkan segala sesuatu di jalannya. Tapi, tahukah kalian, untuk mendapatkan 1 ton besi cor, dibutuhkan hampir 2 ton batu dan batu bara. Sepertinya ini keajaiban, di mana dari biji kotor menghilang ratusan kilogram oksigen dan kotoran, hanya menyisakan logam murni. Hanya beberapa puluh tungku seperti ini di Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 25 juta ton per tahun, cukup untuk membangun 250 kapal induk. Namun, dalam cerita ini ada rahasia yang hanya akan terungkap bagi mereka yang menonton sampai akhir. Semuanya dimulai jauh di tambang, tempat biji besi ditambang. Ini bukan logam, melainkan batu kemerahan, coklat kemerahan yang terlihat seperti tanah berkarat. Di dalamnya, besi terikat erat dengan oksigen, dan tugas utama kita adalah melepaskan oksigen ini membebaskan logam murni. Bersama dengan biji, 2 bahan penting lainnya dibawa ke pabrik untuk resep neraka kita. Yang pertama adalah kokas. Ini adalah batu bara yang diolah secara khusus, dibakar dalam tungku tanpa udara untuk menghilangkan semua kotoran. Hasilnya adalah karbon murni dan berpori yang terbakar dengan panas luar biasa. Kokas dalam proses kita adalah bahan bakar sekaligus agen kimia utama. Bahan ketiga adalah batu kapur, batu biasa. Perannya adalah menjadi pembersih. Batu kapur saat dipanaskan akan bekerja seperti magnet untuk kotoran ini, mengumpulkannya menjadi massa terpisah. Dan sekarang, mari kita pindah ke pabrik, di mana berdiri pahlawan utama cerita kita, Tungku Tinggi. Ini adalah menara setinggi lebih dari 30 meter, seluruhnya dilapisi bata tahan api dari dalam dan dikelilingi jaringan pipa. Menara ini tidak pernah tidur, bekerja terus-menerus, 24 jam sehari, kadang bertahun-tahun tanpa henti. Ini adalah perut raksasa yang harus terus diberi makan. Dari atas, dengan bantuan pengangkat skip khusus yang mirip kereta kecil, bahan-bahan kita dimuat ke dalam tungku. Tapi bukan sembarangan, melainkan berlapis-lapis, seperti lasanya industri. Lapisan kokas, lalu lapisan biji besi dengan batu kapur, lagi lapisan kokas, dan seterusnya. Untuk mendapatkan 1 ton besi cor cair, perlu memuat hampir 2 ton bahan mentah ke dalam tungku. Angka ini mencakup biji besi, kokas, dan batu kapur. Ini menunjukkan seberapa efisien Tungku Tinggi bekerja sebagai penyaring raksasa, mengambil hampir 2 ton batu dan batu bara, membakar semua yang berlebih, dan menghasilkan 1 ton logam murni dan terkonsentrasi. Ini adalah keajaiban industri sejati. Dan begitu tungku diberi makan, bagian terpanas dimulai. Di bagian bawah tungku ada lubang khusus yang disebut tuyer. Melaluinya, udara ditiupkan ke dalam tungku di bawah tekanan besar. Dipanaskan hingga 1100 derajat Celcius. Udara panas ini seketika membuat kokas terbakar dengan keganasan luar biasa. Seluruh massa bahan yang dimuat dari atas memulai perjalanan panjangnya ke bawah, melewati zona dengan suhu berbeda. Pertama, di bagian atas, gas panas yang naik dari bawah mengeringkan dan memanaskan biji. Sedikit lebih rendah dimulai kimia. Kokas panas bereaksi dengan oksigen membentuk karbon monoksida. Dan gas karbon monoksida ini adalah pahlawan pencuri kita. Naik dengan rakus ke atas, bertemu biji besi dan mulai merenggut atom oksigen darinya, meninggalkan besi murni. Kira-kira di tengah jalan ke bawah, suhu menjadi sangat tinggi sehingga besi dan kotoran mulai meleleh. Di sini masuk pemain kita, pembersih batu kapur. Terurai dan mulai mengumpulkan semua kotoran yang tidak diinginkan, membentuk massa cair dan ringan yang disebut terak. Di bagian paling bawah tungku, di jantungnya yang disebut dapur, terkumpul danau dari 2 cairan yang tidak tercampur. Di dasar, karena lebih berat, terkumpul besi cair murni. Dan di atasnya, seperti minyak di air, mengapung terak cair yang lebih ringan. Setiap beberapa jam, tiba saatnya kebenaran, pengeluaran.
Mesin khusus mirip bor raksasa mengebor lubang di dinding tahan api tungku. Pertama, untuk mengeluarkan terak. Dari lubang, dengan mendesis keluar sungai orange terang dan kental dari batu cair. Ketika terak dikeluarkan, pertunjukan utama dimulai. Bor mengebor lubang lain sedikit lebih rendah. Lubang untuk besi cor. Dan dari sana, dengan gemuruh dan cahaya membutakan, menyembur aliran logam cair. Bukan oranye, tapi putih keemasan, begitu terang sampai menyakitkan untuk melihatnya tanpa kacamata khusus. Darinya keluar panas yang begitu terasa di kulit dari puluhan meter jauhnya. Sungai logam yang membutakan, melemparkan air mancur percikan, mengalir melalui saluran tahan api panjang ke dalam sendok besar bergerak yang mirip cerutu raksasa di atas roda, yang disebut torpedo. Torpedo ini dapat menampung beberapa ratus ton logam cair dan seperti termos menjaganya tetap panas saat dibawa ke bengkel berikutnya. Apa yang kita dapatkan dari tungku tinggi dalam bahasa Inggris disebut pig iron, mengandung banyak karbon yang membuatnya sangat rapuh. Ketika logam dicetakan mendingin, mengeras, dan setelah cetakan dipecahkan, muncullah produk besi cor yang sudah jadi. Dan begitulah, setelah melewati perjalanan dari batu kemerahan dingin, melalui perut api tungku tinggi, di mana kimia dan panas melakukan tugasnya, lahir material berat, andal, dan tahan lama ini yang melayani kita dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tahun, tungku tinggi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar 30 juta ton besi cor. Angka ini sangat besar, sehingga sulit dibayangkan. Mari kita coba. Kapal induk rata-rata kelas Nimitz beratnya sekitar 100.000 ton. Ini berarti, dalam setahun, pabrik Amerika melebur cukup besi cor untuk membangun armada 250 kapal induk seperti itu. Atau jika diterjemahkan ke sesuatu yang lebih membumi, keberat mobil penumpang rata-rata, jumlah logam ini cukup untuk membuat lebih dari 12 juta mobil. Ini seluruh bangsa otomotif yang lahir dalam api tungku tinggi dalam 1 tahun. Di seluruh negara saat ini, hanya ada sekitar 1,5 lusin tungku tinggi yang beroperasi. Bukan ribuan pabrik kecil, tapi sejumlah kecil titan sejati. Ini berarti setiap menara ini adalah monster yang sangat produktif. Tungku tinggi rata-rata di Amerika Serikat melebur lebih dari 5.000 ton besi cor setiap hari. Setiap hari. Lebih dari 90% dari semua besi cor yang dilebur dalam tungku tinggi bukan produk akhir. Ini hanya langkah pertama. Logam panas yang kaya karbon ini pada dasarnya adalah bahan baku untuk produksi baja. Dibawa dalam torpedo khusus ke bengkel berikutnya, di mana dalam konverter oksigen atau tungku listrik, darinya akan dibakar karbon berlebih, mengubah besi cor rapuh menjadi baja yang kuat dan lentur. Dengan demikian, 25 juta ton besi cor ini adalah fondasi dari mana kemudian akan tumbuh pencakar langit, dibangun jembatan, dibuat mobil, kapal, dan bahkan alat-alat sederhana. Setiap tahun, jutaan ton limbah kayu dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar bisa saja berakhir di tempat pembuangan sampah. Namun, disinilah sebuah kisah luar biasa dimulai. Transformasi serutan biasa, serpihan kayu, dan bahkan perabotan lama menjadi papan kuat yang menjadi dasar kenyamanan kita sehari-hari. Ini bukan sekedar produksi, ini adalah kehidupan kedua bagi kayu. Bayangkan gunungan bahan baku setinggi gedung 5 lantai yang lenyap ke dalam mesin-mesin monster baja, hanya untuk keluar dari sana dalam wujud baru. Dan sekarang, kami akan mengungkap semua rahasia proses ini, yang menggabungkan skala, presisi, dan sedikit keajaiban rekayasa. Semuanya dimulai di sebuah area bahan baku yang sangat luas.
tempat dasar untuk papan masa depan terus-menerus berdatangan. Berlawanan dengan kepercayaan umum, kayu berkualitas tinggi hampir tidak pernah digunakan untuk produksinya. Sebaliknya, filosofi produksi adalah memberikan kehidupan kedua bagi limbah kayu. Tumpukan bahan baku yang mencapai ketinggian puluhan meter diangkut ke sini. Dasarnya adalah serpihan kayu teknis yang diperoleh dari kayu berkualitas rendah. Sebagian besar berasal dari limbah pabrik penggergajian, potongan pinggir, sisa papan, dan bilah-bilah tipis. Limbah pengolahan kayu, seperti serutan dan serbuk gergaji dari pabrik mebel, juga digunakan secara aktif. Arah penting lainnya adalah kayu daur ulang. Palet kayu tua, peti, dan bahkan perabotan bekas setelah dibersihkan secara menyeluruh mendapatkan kesempatan untuk hidup baru dalam komposisi papan partikel. Setiap batch bahan baku melewati kontrol kualitas yang ketat. Tahap pembersihan pertama adalah menghilangkan benda-benda logam. Separator elektromagnetik yang kuat menyaring aliran bahan baku, mengeluarkan paku, staples, dan fragmen logam lainnya. Selanjutnya, bahan baku melewati sistem penyaringan untuk menghilangkan pasir, batu, dan sampah lainnya. Jika dalam produksi digunakan kayu gelondongan utuh, misalnya sepanjang 6 meter, mereka pasti akan melewati mesin pengupas kulit kayu. Di dalam drum berputar raksasa atau dengan menggunakan pisau fresh khusus, kulit kayu dihilangkan. Langkah ini sangat penting karena kulit kayu memiliki struktur yang berbeda, mengandung banyak kotoran, dan secara signifikan memperburuk kualitas pengeleman. Kayu yang sudah disiapkan dan dibersihkan memulai perjalanannya di atas ban berjalan sepanjang ratusan meter yang membawanya ke tahap transformasi mekanis pertama. Ia lenyap ke dalam mulut baja dari mesin pencacah raksasa, monster industri seukuran ruangan kecil. Berputar dengan kecepatan ribuan putaran per menit, pisaunya dengan sangat mudah melahap kayu, mengubah potongan utuh menjadi aliran serpihan homogen berukuran beberapa sentimeter. Tapi material ini baru setengah jadi, serpihan yang dihasilkan masih terlalu besar dan kasar. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah penghancuran sekunder yang lebih halus dan presisi, yang terjadi di mesin serut khusus atau gilingan. Disinilah, di tengah deru peralatan presisi tinggi, lahirlah serutan yang memberi nama pada produk akhir. Pada tahap ini, geometri serutan menjadi sangat penting. Untuk lapisan luar atau permukaan dari papan yang akan bertanggung jawab atas penampilannya, diperlukan serutan yang sangat halus, tipis, dan datar. Serutan ini diproduksi di mesin serut pisau yang secara harfiah mengiris serpihan tipis dari kayu menyerupai kepingan. Untuk lapisan dalam atau inti dari papan yang merupakan tulang punggung strukturalnya, digunakan serutan yang lebih besar dan lebih tebal. Ini menciptakan kerangka internal yang kuat yang memberikan papan kekakuan akhir, kekuatan lentur, dan kemampuan untuk menahan pengencang seperti sekrup dengan andal. Massa serutan yang dihasilkan memiliki kelembapan yang bervariasi, yang tidak dapat diterima untuk pengeleman berkualitas. Oleh karena itu, semua serutan dikirim ke salah satu tahap terpenting, pengeringan. Biasanya, untuk ini digunakan pengering drum raksasa. Serutan masuk secara terus-menerus ke dalam drum yang berputar, di mana ia diembus oleh udara panas. Kelembapan akhir serutan harus berada dalam rentang yang sangat sempit, antara 2 hingga 6%. Jika serutan terlalu kering, ia tidak akan menyerap lem dengan baik. Jika terlalu basah, selama proses pengepresan panas, uap air berlebih dapat meledakkan papan dari dalam.
Tibalah giliran komponen kunci yang akan mengubah massa serutan yang gembur menjadi papan monolitik, bahan pengikat. Paling sering, ini adalah resin sintetis. Serutan yang telah disortir masuk ke dalam mixer kontinu khusus. Di dalamnya, resin disemprotkan melalui nozzle, menciptakan kabut lem yang secara merata menyelimuti setiap partikel kayu. Dosis resin sangat penting dan biasanya mencapai 6 hingga 10% dari massa serutan kering. Serutan yang sudah dilapisi resin sekarang lengket dan siap untuk disatukan. Akhirnya, siap menjadi papan. Serutan diangkut ke mesin pembentuk masif, di mana dari partikel-partikel terpisah, lahirlah sebuah karpet serutan yang tak terputus. Disinilah terjadi keajaiban rekayasa dalam menciptakan struktur 3 lapis. Mesin pembentuk adalah kompleks yang rumit, yang secara berurutan dan dengan presisi tinggi, menaburkan serutan ke atas ban berjalan yang bergerak. Pertama, ia menciptakan lapisan bawah yang sangat rata menggunakan fraksi paling halus. Segera setelah itu, di atas dasar ini diletakkan lapisan tengah yang jauh lebih tebal yang terdiri dari serutan besar dan kuat. Sebagai penutup, seluruh karpet ini ditutupi dengan lapisan fraksi halus lainnya, menciptakan cerminan dari lapisan bawah. Struktur yang dirancang dengan cermat ini, yang menyerupai sandwich, memberikan sifat unik pada papan di masa depan. Lapisan luarnya yang halus dan padat sangat ideal untuk pengamplasan lebih lanjut. Sementara lapisan dalamnya yang kuat memberikan papan kekakuan yang diperlukan. Karpet yang sudah terbentuk tetapi masih gembur melewati mesin prapres, di mana ia dipadatkan secara signifikan. Pengepresan awal ini menghilangkan udara berlebih darinya dan memberikan bentuk yang nyaman untuk dimasukkan ke dalam mesin pres utama. Inilah puncak dari seluruh proses teknologi. Karpet yang sudah diprapres dan dipotong-potong dimasukkan ke dalam mesin pres panas. Di dalam mesin pres, massa serutan secara bersamaan dipengaruhi oleh 2 faktor kuat, tekanan luar biasa yang mencapai puluhan kilogram per sentimeter persegi memadatkan serutan. Pada saat yang sama, lempengan-lempengan pres yang dipanaskan hingga suhu 200 derajat Celcius mentransfer panasnya ke karpet. Suhu tinggi ini mengaktifkan resin, memulai proses polimerisasi yang tidak dapat diubah. Lem cair langsung berubah menjadi polimer yang sangat keras dan kuat, yang secara permanen merekatkan jutaan partikel kayu menjadi satu. Selama periode singkat ini, karpet yang gembur berubah menjadi papan partikel yang panas, keras, dan benar-benar monolitik. Papan panas setelah keluar dari mesin pres tidak bisa langsung ditumpuk. Mereka perlu didinginkan secara bertahap untuk menghilangkan tegangan termal internal. Untuk ini, mereka ditempatkan di pendingin berbentuk kipas khusus, di mana mereka diembus udara selama beberapa jam. Langkah selanjutnya adalah kalibrasi dan pengamplasan. Papan melewati mesin pengamplasan dengan beberapa kepala, di mana sabuk abrasif lebar menghilangkan lapisan permukaan tipis, membawa papan ke ketebalan yang ditentukan secara presisi dan menciptakan permukaan yang sangat halus. Pada tahap akhir, papan teknologi besar dipotong menjadi format komersial standar dan tepinnya diratakan. Produk jadi melewati kontrol kualitas yang ketat. Hanya papan berkualitas yang diberi label dan dikirim ke gudang. Setiap tahun, lebih dari 500 juta ton kaca diproduksi di seluruh dunia. Tanpanya, tidak akan ada jendela, ponsel pintar, mobil, atau gedung pencakar langit. Namun, sedikit yang tahu bahwa jalan menuju transparansi sempurna ini tidak dimulai dari kaca, melainkan dari pasir panas yang dilebur dalam tungku pada suhu lebih dari 1600 derajat Celcius. Ini bukan sekedar produksi, melainkan alkimia modern. Jutaan ton pasir berubah menjadi lautan kaca cair yang mengapung di atas timah cair untuk menciptakan permukaan yang sangat halus. Rahasia proses ini akan Anda ketahui di sini.
Sebelum pasir panas menjadi jendela transparan, semuanya dimulai dari tambang. Bahan baku utama untuk kaca apung, float glass, adalah pasir kuarsa berkualitas tinggi. Pasir ini harus hampir murni sempurna, dengan kandungan silikon dioksida lebih dari 99,5%. Pasir seperti ini ditambang dari deposit khusus, biasanya jauh di bawah tanah. Salah satu yang paling berharga adalah pasir Ottawa dari Illinois. Putih pucat, halus seperti tepung, dan sangat murni. Tambang bekerja seperti sarang semut raksasa. Ekskavator menggali lapisan tanah, dan truk dam kelas 40 ton mengantarkan pasir ke unit penghancur. Kemudian dilakukan pengayakan kering. Pasir dibersihkan dari batu dan kotoran sekecil apapun. Selain pasir, ada beberapa komponen lain dalam komposisi kaca. Soda abu menurunkan suhu leleh. Bahan ini diangkut dari deposit garam, khususnya dari Wyoming, dalam karung 23 kg atau dalam jumlah besar. Batu kapur menstabilkan struktur. Bahan ini dipasok dari tambang batu dan dihancurkan hingga menjadi bubuk berdiameter kurang dari 1 mm. Komposisi ini juga mencakup dolomit, aluminium oksida, sendawa, dan limbah kaca, yang disebut culet. Penggunaannya dapat mengurangi konsumsi energi untuk peleburan hingga 25%. Setelah pemurnian awal, semua komponen dicampur dalam proporsi yang tepat yang dijaga sebagai rahasia produksi. Sebuah mixer raksasa seukuran gedung 2 lantai menyiapkan adonan kaca. Campuran yang sudah jadi diangkut ke pabrik dengan truk, terkadang dengan kereta api, atau bahkan dengan tongkang. Suhu penyimpanan harus terkendali, tidak boleh ada kelembaban. Gudang ini menyerupai silo biji-bijian steril dengan kapasitas sekitar 560 meter kubik per unitnya. Selanjutnya, campuran secara otomatis dimasukkan ke dalam tungku peleburan kaca, di mana hanya dalam beberapa menit, semua yang kemarin masih berupa pasir dan debu akan berubah menjadi laukan kaca yang mendidih. Campuran tersebut tiba di jantung produksi, tungku peleburan kaca. Ini adalah gunung berapi industri sejati. Panjangnya lebih dari 60 meter dengan suhu hingga 1600 derajat Celcius di pusat peleburan. Bahan baku dimasukkan secara otomatis, beberapa ton per jam. Dalam 9 hingga 12 meter pertama tungku, terjadi peleburan. Komponen-komponen meleleh dan menyatu menjadi massa kental yang membara. Selanjutnya, zona homogenisasi. Massa diaduk dan dimatangkan hingga semua gelembung dan gumpalan hilang. Dan setelah itu, massa tersebut mengalir dengan tenang ke atas, logam. Disinilah keajaiban dimulai. Pada tahap kedua, massa masuk ke dalam bak berisi timah cair yang dipanaskan hingga 1100 derajat. Kaca benar-benar mengapung di atas logam, menyebar menjadi pita yang seragam. Berkat tegangan permukaan dan kerataan sempurna timah, terbentuklah permukaan yang sangat halus di kedua sisi, tanpa perlu dipoles, tanpa tekanan. Ketebalan dikontrol dengan cara ditarik. Roll khusus atau medan elektromagnetik meregangkan atau sebaliknya menekan pita kaca. Dengan cara ini, kaca dengan ketebalan dari 1,5 hingga 19 mm dapat dihasilkan. Panjang bak timah lebih dari 45 meter, dan kaca perlahan mengapung di atasnya dengan kecepatan hingga 7,5 meter per menit sambil mendingin hingga suhu 540 derajat Celcius. Ini adalah momen yang sangat kritis. Namun, bahkan pada tahap ini, kaca belum siap. Selanjutnya, zona anil. Pita kaca melewati terowongan panjang, di mana ia didinginkan beberapa derajat per menit untuk menghilangkan semua tegangan internal. Jika ini tidak dilakukan, kaca nantinya bisa retak dengan sendirinya. Permukaannya seperti permukaan es yang mulus tanpa goresan sedikit pun. Ukuran lembarannya mengesankan, lebar hingga 3 meter dan panjang lebih dari 9 meter. Dalam kondisi ini, kaca masuk ke zona pemotongan. Sebelum dipotong, sistem pemindaian komputer menganalisis seluruh permukaan, mencari retakan mikro, inklusi, dan tegangan. Setiap temuan berarti satu lembar kaca ditolak. Pemotongan tidak dilakukan secara mekanis.
Kini digunakan laser atau pemotong roda, pisau mikro mirip dengan berlian, membuat goresan, dan kemudian tekanan ringan mematahkan kaca tepat di sepanjang jalur tersebut. Terkadang, lembaran dipotong langsung sesuai pesanan. Misalnya, 60 x 90 cm untuk kaca bangunan atau seukuran layar untuk Tesla. Yang lain dibuat dalam format standar untuk gudang, di mana mereka disimpan secara vertikal di rak dengan bantalan karet. Setelah pemotongan, tahap kalibrasi. Lembaran diperiksa ketebalannya, geometrinya, dan kelurusan tepinya. Kamera beresolusi tinggi memindai setiap sentimeter. Laser menganalisis sudut. Tangan manusia hampir tidak terlibat di sini. Hanya pada tahap akhir, ketika pekerja dengan sarung tangan memberi label pada lembaran yang sempurna. Di dunia di mana kaca memiliki transparansi sempurna, penandaan adalah nama, paspor, dan tanda tangan pembuatnya dalam satu kesatuan. Di zona penandaan inilah setiap kaca diberi identitas, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk apa ia dibuat. Metode yang paling umum adalah ukiran laser. Laser khusus membakar titik-titik mikroskopis di permukaan, menciptakan tulisan buram yang tidak bisa dihapus. Ketebalan hurufnya kurang dari 2,5 mm. Tulisan ini tidak dapat dihilangkan tanpa merusak kaca. Itulah sebabnya sering digunakan sebagai kode anti perusakan. Ukiran sandblast digunakan untuk kaca dekoratif atau premium. Melalui stensil, bahan abrasif disemprotkan ke kaca di bawah tekanan, membentuk tanda buram yang timbul. Ada juga penandaan dengan tinta keramik. Metode ini digunakan pada tahap sebelum pengerasan. Cat khusus diaplikasikan dengan metode cetak, kemudian dibakar pada suhu lebih dari 1100 derajat. Penandaan seperti ini berwarna, terlihat jelas dan sangat tahan lama, tidak luntur, tidak terhapus, dan tidak pudar. Penandaan bisa bersifat teknis maupun merek. Misalnya, di jendela rumah-rumah mewah, logo produsen seringkali dengan bangga dibiarkan terlihat. Dalam beberapa proyek, penandaan bahkan digunakan untuk kontrol keaslian. Misalnya, kaca untuk mobil lapis baja atau gedung pemerintah diberi nomor seri dan kode QR. Tahap terakhir, dokumentasi. Setiap lembar kaca mendapat catatan dalam sistem, seperti di rumah sakit, pasien apa, kapan lahir, apa saja sifatnya, dan kemana ia akan pergi. Ini penting karena kaca tidak selalu langsung dikirim. Beberapa batch disimpan selama berbulan-bulan, hingga tiba waktunya. Setiap tahun, Jepang memproduksi jutaan ton baja. Namun, hanya sebagian kecil yang menjadi jantung dari keajaiban rekayasa modern. Rel untuk kereta super cepat Shinkansen. Bayangkan sebuah tungku yang lebih besar dari gedung 5 lantai, dipanaskan hingga 1.500 derajat Celcius. Tempat besi dan karbon meleleh. Lautan api ini berubah menjadi rel sepanjang 100 meter, begitu presisi sehingga menentukan kelancaran kereta berkecepatan 320 km per jam. Namun, rahasia sebenarnya adalah bagaimana para insinyur Jepang menyambungkan rel-rel ini menjadi satu jalur utuh sepanjang 1,5 km. Ingin tahu bagaimana mereka menciptakan rel yang seolah tanpa sambungan, tanpa suara jedak-jeduk khas kereta api? Saksikan hingga akhir. Kita memasuki sebuah pabrik baja raksasa di Jepang. Udara terasa berat, campuran panas, baja, dan deru mesin-mesin perkasa. Di hadapan kita, sang tokoh utama, tungku peleburan baja, sebesar gedung 5 lantai. Bentuknya menyerupai kawah gunung berapi, berpijar hingga berwarna putih menyilaukan. Di dalamnya, campuran besi dan karbon meleleh pada suhu lebih dari 1.500 derajat Celcius. Dengan suara gemuruh, logam cair itu dituangkan ke dalam cetakan khusus, bagaikan sungai lava oranye terang. Para pekerja terlihat sangat kecil di tengah mesin-mesin raksasa. Setelah baja meleleh, ia mulai mendingin dan berubah menjadi bongkahan padat yang masih sangat panas.
Bongkahan ini seukuran balok tebal beberapa meter, kemudian dimasukkan ke mesin penggiling. Mesin penggiling adalah mesin raksasa, seperti penggilingan tebu berukuran masif, namun rollnya terbuat dari baja berat yang menekan dan meregangkan logam. Suara gemuruh semakin keras saat mesin melahap bongkahan pijar. Dengan suara gesekan yang dalam, logam panas mulai ditarik memanjang. Secara bertahap, balok ini menjadi lebih panjang, lebih tipis, dan lebih rata. Akhirnya, ia berubah menjadi rel panjang, sekitar 100 meter. Permukaan rel ini harus benar-benar mulus, karena jika ada sedikit saja lengkungan, kereta Shinkansen tidak akan meluncur mulus, melainkan akan berguncang seperti mobil di jalanan yang rusak. Setelah digiling, rel masih panas. Uap mengepul darinya, terdengar suara desis seperti air di wajan panas. Namun, ini adalah bentuk yang hampir jadi, panjang, berat, dan mulus. Siap untuk diperiksa, dihaluskan, dan menjadi bagian dari jalur kereta tercepat di dunia. Untuk mengurangi jumlah sambungan yang menimbulkan bising dan aus, Jepang memakai metode pengelasan khusus. Beberapa rel disatukan menjadi satu jalur yang sangat panjang, hingga 1.500 meter, membuatnya seolah tak berujung. Proses ini bertujuan mengubah potongan-potongan rel menjadi satu jalur utuh. Jenis sambungan inilah yang menghilangkan suara jedak-jeduk khas kereta dan menciptakan efek luncuran yang mulus. Proses pengelasan terjadi dalam beberapa tahap. Yang paling umum adalah pengelasan termit, teknologi yang andal dan spektakuler. Dua ujung rel ditempatkan saling berhadapan, dengan celah beberapa milimeter. Permukaan sambungan dibersihkan secara teliti dari karat, debu, dan kotoran. Ujung rel harus benar-benar rata. Selanjutnya, di sekitar titik sambungan dipasang cetakan khusus dari bahan tahan api. Cetakan ini akan menahan logam cair selama reaksi. Ke dalam wadah di atas sambungan, dimasukkan campuran termit, bubuk aluminium, dan oksida besi. Ketika dinyalakan, terjadi reaksi yang menghasilkan suhu lebih dari 2.500 derajat. Hasilnya adalah besi cair yang mengalir dan mengisi celah antar rel, menyatukannya secara molekuler. Reaksi ini berlangsung beberapa menit. Selama itu, terdengar suara mendesis dan nyala api terang membubung di atas sambungan. Terlihat seperti letusan gunung berapi mini. Setelah logam mengeras dalam 10 menit, cetakan dilepas dan kelebihan logam dipotong. Sambungan tersebut kemudian digosok hingga permukaannya sangat halus agar roda kereta tidak merasakan transisi. Sambungan yang sudah jadi diperiksa dengan laser dan sensor ultrasonik untuk mencari retakan mikro. Rel ini dipasang sebagai satu blok utuh, sehingga mengurangi biaya perbaikan dan risiko gangguan. Di dunia di mana waktu sangat berharga, insinyur Shinkansen menciptakan jalur lempengan beton. Alih-alih batu kerikil biasa, mereka memakai lempengan beton raksasa yang kokoh. Lempengan ini memiliki ketebalan hingga 66 cm. Para ahli dari Jepang juga menciptakan solusi cerdas, elemen enkapsulasi. Bayangkan sebuah dudukan logam yang memeluk rel dengan erat. Dudukan ini tidak hanya menahan rel, tetapi juga mengisolasinya dari getaran dan listrik. Bagian paling cerdas adalah yang tidak terlihat.
Di antara lempengan beton dan pondasi, diletakkan lapisan peredam yang berfungsi seperti peredam kejut raksasa. Di dalam terowongan, jalur lempengan ini sangat menghemat biaya. Ketinggian jalur yang lebih rendah berarti terowongan yang lebih kecil, yang mengurangi biaya konstruksi hingga 30%. Transportasi bantalan rel ke lokasi pemasangan dilakukan dengan beberapa cara. Untuk jarak pendek, digunakan truk khusus dengan derek. Untuk rute panjang, digunakan platform kereta api. Keamanan selama transportasi sangat penting. Satu bantalan beton memiliki berat sekitar 75 kg dan diangkat oleh mesin khusus untuk menghindari kerusakan. Di lokasi konstruksi, proses pemasangan dimulai dengan persiapan pondasi. Untuk jalur lempengan yang digunakan Shinkansen, bantalan dipasang di atas lempengan beton yang telah disiapkan sebelumnya. Setiap bantalan diposisikan dengan presisi hingga 6 mm. Penyimpangan sekecil apapun dapat menyebabkan masalah pada kecepatan lebih dari 300 km per jam. Pemasangan dilakukan oleh tim khusus menggunakan peralatan presisi. Pertama, titik-titik tumpu dipasang setiap 60 cm, jarak standar untuk jalur cepat. Setiap bantalan diikat ke pondasi dengan baut jangkar berdiameter 2,5 cm yang ditanam sedalam 15 cm ke dalam lempengan beton. Proses ini juga harus terintegrasi dengan sistem listrik dan persinyalan. Bantalan memiliki saluran khusus untuk kabel serta isolator untuk mencegah korsleting. Para pemasang harus memperhitungkan lokasi semua sistem, termasuk saluran drainase. Tahap akhir meliputi pemasangan bantalan peredam getaran. Elemen karet baja ini mengurangi getaran dari kereta ke struktur di sekitarnya. Setelah pemasangan selesai, seluruh jalur diuji oleh kereta ukur khusus yang bergerak dengan kecepatan tinggi dan mencatat penyimpangan sekecil apapun. Meskipun lebih dari 120.000 kereta melintas setiap tahun, keterlambatan rata-rata hanya 36 detik. Selama 50 tahun, kecepatan telah meningkat dari 210 km per jam menjadi 320 km per jam, dan kini melayani 1 juta penumpang per hari. Jalur baru diharapkan beroperasi pada kecepatan 500 km per jam, dengan waktu tempuh antara Tokyo dan Osaka hanya 67 menit. Pembangunan dimulai pada tahun 2011. Awalnya dijadwalkan dibuka pada tahun 2027, tetapi kini ditunda setidaknya hingga tahun 2034. Apakah Anda siap untuk mengintip ke dunia di mana milimeter menentukan hidup dan logam berkilauan menempuh perjalanan dari bahan mentah hingga menjadi presisi yang mematikan? Bayangkan, lebih dari 12 miliar butir amunisi diproduksi setiap tahun di seluruh dunia untuk militer, polisi, pemburu, dan olahragawan. Dan setiap butirnya adalah hasil dari rekayasa presisi di mana suhu, tekanan, dan bentuk sangat berarti hingga ke detail terkecil. Dalam video ini, kami akan menunjukkan semuanya, dari pemilihan bubuk mesiu dan paduan untuk selongsong hingga uji kontrol, di mana kecepatan tembakan mencapai hampir 90.000 meter per detik. Bersiaplah, ini bukan sekedar cerita tentang peluru. Ini adalah perjalanan ke jantung produksi modern, di mana teknik dan sains bekerja di batas kemungkinan. Ratusan juta butir amunisi setiap tahun keluar dari lini perakitan pabrik di seluruh dunia, dan setiap butirnya melewati lini kontrol dengan presisi hingga mikron. Material utamanya adalah kuningan, paduan dari 70% tembaga dan 30% seng. Kuningan ini dipesan dalam bentuk gulungan besar setebal sekitar 1,5 mm dan berat hingga 2.700 kg. Gulungan-gulungan ini dipasok oleh pabrik-pabrik metalurgi. Setelah tiba di pabrik, kuningan dibuka dari gulungannya di platform khusus dan dimasukkan ke mesin roll. Suhu logam pada tahap ini mencapai 315 derajat Celcius untuk membuatnya lebih plastis.
Selanjutnya, lembaran kuningan dimasukkan ke lini pres, mesin cetak berkecepatan tinggi yang dengan presisi secepat kilat memotong lingkaran-lingkaran darinya, yang disebut bilet. Diameternya sekitar 19 mm. Mesin pres bekerja dengan frekuensi hingga 250 pukulan per menit. Lingkaran-lingkaran yang dihasilkan dipanaskan hingga 430 derajat. Ini diperlukan untuk proses penarikan dalam deep drawing berikutnya. Mereka dicelupkan ke dalam pelumas dan dimasukkan ke mesin pres hidrolik, di mana di bawah tekanan hingga 100 ton dari lingkaran tersebut dibentuklah selongsong primer. Proses ini diulang beberapa kali, setiap kali menarik selongsong menjadi sedikit lebih panjang dan lebih tipis. Setiap selongsong setelah ditarik akan dianil, yaitu dipanaskan hingga 540 derajat untuk menghilangkan tegangan internal pada logam. Jika tidak, selongsong bisa retak saat ditembakkan. Kemudian, ia didinginkan di dalam air dan dibersihkan dalam larutan asam. Selanjutnya, kalibrasi dan penimbangan. Selongsong melewati sistem kontrol laser presisi tinggi. Kesalahan berat berarti penolakan otomatis. Panjang, ketebalan dinding, dan bahkan respons akustik juga diperiksa. Sensor khusus mendeteksi ada tidaknya retakan mikro di dalam selongsong. Sebagai penutup, selongsong dipotong sesuai panjang yang tepat, dibuat alur untuk primer dan mulutnya diperlebar. Tahap kritis berikutnya adalah pemasangan primer. Ini adalah komponen kecil namun sangat penting yang memulai tembakan. Primer adalah bahan peledak mini. Di dalam cangkir logam kecil terdapat detonator primer, biasanya berbasis timbal stiff nut. Sebelum pemasangan, primer diuji kepekaannya. Di lini otomatis, setiap selongsong melewati stasiun primer, di mana mekanisme dengan presisi luar biasa memasukkan primer ke bagian belakang selongsong. Selanjutnya, bubuk mesiu. Jenisnya tergantung pada tujuan amunisi. Rata-rata, satu butir amunisi kaliber 223 Remington berisi sekitar 1,5 gram bubuk mesiu. Sebagai perbandingan, amunisi kaliber 45 hanya sekitar 0,4 gram. Bubuk mesiu ditakar secara otomatis hingga 1/1000 gram. Kelebihan atau kekurangan berbahaya bagi penembak dan senjata. Kesalahan 1/10 gram tidak dapat diterima. Ketika bubuk mesiu sudah terisi, tibalah giliran pemasangan proyektil. Material, bentuk, dan masanya tergantung pada tugasnya, berburu, militer, olahraga. Tetapi pemasangannya dilakukan dengan presisi yang sama. Proyektil ditekan ke dalam selongsong di bawah tekanan, lalu mulut selongsong dikerutkan agar proyektil tidak lepas saat dimasukkan ke dalam laras. Setelah itu, kalibrasi akhir dan pemeriksaan visual. Persentase produk cacat di perusahaan besar kurang dari 0,3%. Dan hanya setelah semua tahap pemeriksaan, kalibrasi, dan penimbangan akhir, amunisi masuk ke fase final, pengemasan. Pengemasan bukan hanya soal estetika, ini adalah masalah perlindungan, identifikasi, dan logistik. Amunisi secara otomatis disortir ke dalam nampan atau dimasukkan ke lini penimbangan, di mana batch dibentuk per 20, 50, atau 100 butir. Opsi termurah adalah nampan plastik dengan film pembungkus panas. Pasokan militer dikemas berbeda, dalam kontainer seng atau baja dengan tutup kedap udara. Di dalamnya ada lapisan anti korosi, label dengan kaliber, nomor batch, dan tanggal pembuatan. Di lini industri, satu shift kerja mengemas dari 100.000 hingga 300.000 butir amunisi. Beberapa pabrik beroperasi dalam 3 shift 24 jam sehari, terutama pada periode permintaan tinggi. Produktivitas satu mesin pengemas hingga 12.000 unit per jam. Di bengkel-bengkel yang menangani bubuk mesiu, primer, dan bahan peledak, lantainya antistatis. Ini adalah lapisan khusus yang mengalirkan muatan elektrostatis dari tubuh manusia atau peralatan ke tanah untuk menghindari percikan api.
Selain itu, kelembapan di bengkel dijaga pada tingkat 40 hingga 60% yang mengurangi risiko penyalaan. Pekerja mengenakan pakaian khusus dari kain alami atau bahan antistatis. Dilarang memakai benda logam, jam tangan, atau perhiasan. Hanya spesialis bersertifikat yang diizinkan masuk ke area bubuk mesiu atau primer. Aksesnya tentu saja biometrik. Manusia tidak menyentuh bubuk mesiu dengan tangan. Semuanya terjadi melalui mesin-mesin kedap udara yang otomatis. Pembentukan primer, penakaran campuran peledat, penyegalan selongsong, semuanya diotomatisasi semaksimal mungkin. Setiap 45 meter, ditempatkan alat pemadam api bubuk dan sistem sprinkler. Personel menjalani latihan wajib setiap 3 hingga 6 bulan. Semua selongsong, proyektil, dan primer melewati kontrol visual, berat, dan sinar X. Produk cacat dikirim ke zona aman terpisah, di mana mereka dimusnahkan atau didaur ulang. Pabrik dijaga seperti fasilitas keamanan tinggi, pengawasan video, penjaga bersenjata, inventarisasi setiap unit. Pada tahun 1998, di AS, sebuah pabrik yang memproduksi bubuk mesiu untuk amunisi olahraga meledak karena pelanggaran aturan penyimpanan. Kekuatan ledakannya setara dengan beberapa ton TNT. 4 pekerja tewas. Penyelidikan mengungkapkan puluhan pelanggaran sistematis. Oleh karena itu, keamanan di pabrik semacam ini lebih penting daripada produk yang mereka hasilkan. Setiap tahun, lebih dari 1 miliar ban baru tercipta di dunia. Dan jumlah yang sama berakhir di tempat pembuangan sampah. Bayangkan saja, hanya di Amerika Serikat, lebih dari 250 juta ban didaur ulang setiap tahunnya, menyelamatkan planet dari gunungan sampah. Tapi kemana perginya cincin-cincin hitam ini setelah menempuh ribuan mil? Mereka tidak lenyap begitu saja. Mereka melewati api, baja, dan mesin penghancur untuk terlahir kembali. Dan yang paling menarik, kita bahkan tidak menyadari bahwa kita setiap hari berjalan di atas kehidupan kedua mereka. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena di sana saya akan mengungkap rahasia yang akan selamanya mengubah pandangan Anda tentang ban biasa. Oleh karena itu, hari ini kita akan pergi ke pemakaman. Pemakaman ban mobil. Lahan berhektar-hektar yang dipenuhi gunungan cincin karet hitam. Mereka adalah para veteran jalanan yang sunyi, yang telah menempuh ribuan mil, dan kini terbaring di sini, seolah tak lagi dibutuhkan. Tapi ini bukanlah akhir dari kisah mereka. Ini hanyalah awal dari reinkarnasi mereka yang luar biasa. Kita akan menelusuri bagaimana potongan-potongan karet yang usang dan kotor ini melewati serangkaian ujian brutal namun berteknologi tinggi untuk terlahir kembali menjadi jantung yang lembut dari sebuah stadion olahraga modern. Orang Amerika telah belajar memberikan kehidupan kedua bagi sebagian ban. Tingkat daur ulang ban bekas di AS saat ini lebih dari 85%. Ini berarti lebih dari 250 juta ban setiap tahunnya lolos dari tempat pembuangan sampah dan dikirim untuk dilahirkan kembali. Sebagian dibakar sebagai bahan bakar berefisiensi tinggi, sebagian digunakan dalam konstruksi sipil, tetapi jumlah yang signifikan dan terus bertambah diubah menjadi remah karet. Di pemakaman ban ini beroperasi sebuah mesin yang mirip T-Rex baja. Ini adalah mesin penghancur industri, shredder. Sebuah loader raksasa mengambil segenggam penuh ban bekas dan melemparkannya ke dalam mulut baja mesin ini. Di dalamnya, dengan derit yang memekakan telinga, berputar 2 poros masif dengan kait-kait tebal dan tajam. Mereka mencengkeram ban dengan kekuatan tanpa ampun dan dengan retakan yang luar biasa merobeknya menjadi serpihan-serpihan. Di dalam setiap ban terdapat kawat baja steel cord.
kerangka kuat dari kawat baja. Selama proses perobekan, kawat ini terlepas, berubah menjadi jaring-jaring berkilauan dari benang baja, bercampur dengan potongan karet. Campuran kacau antara karet dan baja ini bergerak lebih jauh di atas ban berjalan. Dan disinilah magnet industri raksasa yang kuat dan berputar di atas aliran material yang hancur ini ikut bermain. Ia seperti magnet kulkas tetapi jutaan kali lebih kuat menarik semua benang baja dari massa karet. Dengan derit dan dentang, kawat baja menempel pada magnet dan dijatuhkan ke dalam wadah terpisah. Baja ini kemudian akan dikirim untuk dilebur kembali, sementara karet kita yang sudah bersih melanjutkan perjalanannya. Tapi ukurannya masih terlalu besar. Pemberhentian berikutnya, granulator. Selama proses ini, satu komponen ban lainnya terlepas, kawat tekstil, textile cord. Ini adalah serat nilon atau polyester yang memberikan kekuatan tambahan pada ban. Serat-serat ringan dan halus ini perlu dihilangkan. Untuk itu, butiran karet melewati sistem saringan bergetar dan separator udara. Aliran udara yang kuat secara harfiah meniup habis serat tekstil yang ringan, hanya menyisakan butiran karet yang bersih dan berat. Sekarang kita memiliki material yang bersih, tetapi masih cukup besar. Untuk menjadi lapisan stadion, ia perlu diubah menjadi remah. Untuk itu, butiran-butiran tersebut dikirim untuk penghancuran akhir, seringkali ke dalam apa yang disebut penggilingan cracker mills. Sebagai hasil dari proses ini, kita akhirnya mendapatkan apa yang menjadi tujuan dari semuanya, remah karet, rubber cramp. Ini adalah massa yang homogen dan gembur, mirip kaviar hitam atau pasir kasar, di mana ukuran setiap partikelnya hanya beberapa milimeter. Remah ini diayak dengan cermat untuk memastikan keseragaman ukuran yang sempurna, dan dikemas dalam karung-karung raksasa masing-masing seberat 1 ton. Perjalanannya dari ban kotor menjadi bahan baku bersih berteknologi tinggi telah selesai. Dan sekarang, mari kita pindah ke tempat di mana remah hitam ini akan menemukan panggilan sejatinya, pembangunan stadion baru. Para pekerja menggelar gulungan-gulungan besar rumput sintetis di atas dasar kerikil yang telah diratakan dengan sempurna. Tetapi saat ini, rumput itu terlihat kusam dan tak bernyawa, menempel rata di dasar. Agar bisa berdiri tegak dan terlihat seperti rumput asli, mereka membutuhkan penyangga. Dan disinilah sebuah mesin khusus masuk ke lapangan, mirip dengan penyebar pupuk besar. Dimulailah proses yang disebut pengisian atau infill. Pertama, mesin secara merata menyebarkan lapisan pasir kuarsa halus yang bulat di seluruh lapangan. Pasir ini berat dan mengendap di dasar karpet, berfungsi sebagai pemberat agar rumput tidak bergeser. Dan setelah pasir, pahlawan utama kita ditaburkan di lapangan, remah karet hitam. Mesin tersebut juga menyebarkannya secara merata di seluruh permukaan. Dan disinilah transformasi utama terjadi. Ini seperti berlari di atas miliaran trampolin kecil. Hal ini secara drastis mengurangi beban pada sendi para atlet dan membuat jatuh menjadi jauh lebih aman. Sentuhan terakhir adalah menyisir lapangan. Sebuah mesin khusus dengan sikat raksasa berjalan di atas rumput dengan cermat mencampur pasir dan remah karet serta menyisirnya ke dalam hingga ke dasar, membuat setiap helai rumput berdiri tegak lurus sempurna. Dan kini ketika pekerjaan selesai, di hadapan kita terhampar lapangan yang hijau sempurna, kenyal, dan aman. Dan mungkin tidak ada satupun pemain yang berlari di atasnya yang menyadari bahwa di bawah kaki mereka terbaring jutaan partikel dari ban mobil bekas. Untuk membuat satu lapangan sepak bola Amerika atau sepak bola standar,
dibutuhkan rata-rata antara 20.000 hingga 40.000 ban mobil bekas. Coba pikirkan, satu lapangan saja sudah memakan habis segunung sampah karet. Dan ada berapa banyak lapangan seperti itu di negara ini? Saat ini, di AS terdapat lebih dari 13.000 lapangan dengan rumput sintetis di sekolah, perguruan tinggi, taman, dan arena profesional. Dan sekarang, matematika sederhana. Jika kita mengambil angka minimum 20.000 ban per lapangan, maka hasilnya adalah lebih dari 260 juta ban bekas telah menemukan rumah baru mereka hanya di lapisan lapangan olahraga di seluruh negeri. Rumput alami adalah sesuatu yang sangat rewel. Ia perlu dipotong, disiram, dipupuk, dan diberi waktu istirahat secara teratur. Rata-rata, lapangan alami hanya bisa menahan tidak lebih dari 20 jam permainan per minggu. Dan lapangan dengan rumput sintetis, ia bisa digunakan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik saat hujan maupun panas. Dan sekarang tentang air. Satu lapangan rumput sintetis dapat menghemat antara hampir 2 juta hingga hampir 4 juta liter air setiap tahunnya. Itu adalah jumlah air yang digunakan oleh sebuah keluarga rata-rata selama beberapa tahun. Tambahkan penghematan untuk pupuk dan pekerjaan mesin pemotong rumput dan keuntungannya menjadi jelas. Setiap menit, kabel-kabel tua menghilang dari planet ini. Ribuan kilometer dicabut dari dinding rumah, pabrik, dan mesin. Dan semua sampah ini berubah menjadi tembaga murni yang lebih berharga dari emas. Bayangkan, gulungan kabel yang kemarin masih tergeletak di tempat pembuangan sampah, hari ini meleleh di dalam tungku dengan suhu lebih dari 1.100 derajat, lebih panas dari gunung berapi. Tapi yang paling menarik, tembaga bisa dilahirkan kembali tanpa henti. Jadi, apa yang memberi cahaya di kamarmu 20 tahun lalu, besok bisa saja berada di dalam mesin mobil listrik. Dan di akhir, saya akan mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh logam ini. Dan itu akan membuatmu melihat tembaga dengan cara yang sama sekali berbeda. Semua kabel yang kamu lihat di sekitarmu, mulai dari charger lama hingga gulungan kabel industri, memiliki ceritanya sendiri. Mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan, mengalirkan listrik, mentransmisikan sinyal. Tapi waktu berlalu, barang-barang rusak, sistem diperbaharui, dan kabel menjadi sampah. Tapi disinilah kehidupan kedua mereka dimulai. Kabel dikumpulkan dari mana saja, dari rumah pribadi, kantor, pabrik, dan bahkan mobil tua. Bayangkan sebuah jaringan logistik raksasa, truk, kontainer, gudang. Ini seperti berburu harta karun. Hanya saja hartanya adalah logam dan plastik yang terjalin dalam gulungan. Langkah pertama, penerimaan di pabrik. Di sini, kabel melewati tangan para pekerja berpengalaman yang tidak hanya memilah, mereka seperti arkeolog. Proses ini sangat penting, karena dari pemilahan yang benar tergantung kualitas produk akhir. Jika berbagai jenis logam tercampur, ini akan mempersulit tahap-tahap pengolahan berikutnya dan membuat tembaga kurang murni. Para pekerja pada tahap ini menggunakan berbagai alat, gunting, tang, mesin khusus untuk mengupas isolasi. Semua ini dilakukan dengan cepat, tapi penuh perhatian. Setiap gulungan dibuka dibagi menjadi fraksi-fraksi. Kabel tanpa selubung, kabel dengan plastik, tebal dan tipis, dengan tembaga dan aluminium. Penting untuk menjaga keutuhan tembaga, karena itulah kekayaan utamanya. Bahkan aroma bengkel, campuran plastik tua, logam, dan gulungan yang baru dibuka, seolah memberi petunjuk bahwa sesuatu yang baru akan dimulai di sini. Gulungan-gulungan telah dibongkar, kabel-kabel telah diurai, tetapi keajaiban sesungguhnya masih akan datang. Apa yang baru saja berupa kilometer kabel, kini bersiap untuk melewati jantung pabrik.
Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, penghancur, shredder, naga bermata pisau. Tapi intinya satu, monster ini menggiling segalanya. Potongan-potongan kabel dimasukkan ke dalam hopper besar. Di dalamnya ada poros-poros dengan gigi setajam silet. Mereka tidak memotong, mereka mengunyah. Tembaga, aluminium, plastik, semuanya retak, berderit, hancur berkeping-keping. Kabel yang telah dihancurkan masuk ke dalam mesin di mana hukum fisika berlaku. Gaya sentrifugal, getaran, aliran udara, magnet. Plastik ringan, ia terbawa oleh aliran. Tembaga berat, ia jatuh ke kompartemen lain. Debu berterbangan, mesin-mesin berisik, para operator dengan saksama mengawasi indikator di layar. Terkadang, di udara tercium bau logam yang dipanaskan, ozon, dan plastik. Ini bukan tempat yang paling romantis, tapi disinilah tembaga baru lahir, murni, siap untuk dianil, dilebur, atau ditarik. Dan seperti dalam dongeng-dongeng kuno tentang para alkemis yang mengubah lumpur menjadi emas, di sini juga ada formula-formula tersendiri. Hanya saja, alih-alih eliksir, ada sistem penimbangan, kalibrasi, dan pemurnian. Karena di dunia modern, keajaiban adalah teknologi yang disetel dengan baik. Ke dalam tungku secara bertahap ditambahkan flux, zat khusus yang mengikat pengotor berbahaya, oksida, kotoran, sisa isolasi. Mereka mengapung ke permukaan dalam bentuk kerak, terak yang gelap. Kerak ini dikumpulkan secara manual dengan sekop panjang di tengah panas yang terasa bahkan menembus pakaian pelindung. Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya di pabrik. Tetapi pada saat yang sama, salah satu yang paling megah. Di sini, orang-orang secara harfiah melihat bagaimana tembaga tua dimurnikan. Bagaimana potongan-potongan berkarat berubah menjadi danau yang membara, hampir seperti matahari. Bahkan suaranya pun berbeda di sini. Kental, rendah, sedikit mengancam. Seolah berkata, "Aku adalah tembaga, dan aku kembali." Ketika ingot panas telah membeku, tembaga belum tahu akan menjadi apa ia nanti. Masa depannya ada di tangan para insinyur dan operator mesin giling. Ingot-ingot diangkut ke bengkel penggilingan. Di sana, mereka dipanaskan kembali dan dilewatkan melalui roll-roll raksasa, seolah-olah meratakan adonan yang membara. Setiap kali lebih tipis, setiap kali lebih rata. Begitulah terbentuknya pita tembaga atau bilet untuk kawat. Kemudian, penarikan, drawing. Ini adalah saat tembaga ditarik melalui serangkaian lubang yang semakin sempit dan ia meregang, menipis, tetapi tidak putus. Di setiap lubang ada presisi baru, mikron baru. Semua ini agar pada akhirnya lahirlah seutas kawat yang tipis, fleksibel, dan berkilauan. Terkadang kawat itu dilapisi isolasi, dan kemudian ia akan berakhir di dinding-dinding rumah. Satu rumah tinggal rata-rata membutuhkan sekitar 200 kg tembaga. Terkadang menjadi lilitan motor mobil listrik, dan terkadang menjadi kumparan-kumparan halus di headphone yang akan mentransmisikan musik dari hati ke hati. Setiap menit, lebih dari 17 ton tembaga bekas didaur ulang di planet ini. Tembaga dapat didaur ulang hampir tanpa henti, tanpa kehilangan kualitas. Ini menjadikannya logam yang ideal untuk penggunaan siklik. Hidup, bekerja, melebur, hidup kembali.